kejar, menjerit, Yesus, Yesus gitu ya. Nggak tahu saudara ya, betapa Yesus itu luar biasa. Dia disalibkan karena dosa saya dan saudara. Dia hanya mencintai karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dia berikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya khotbah tidak lama, 10 menit langsung pulang. Temanya kebenaran yang disalibkan. Ibrani 9 ayat 28, saudara nggak usah buka HP, lihat ke depan karena waktu begitu cepat. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, saya dan saudara. Yesus saja sudah memberikan nyawanya. Dia berikan keselamatan. Dia berikan dengan cuma-cuma. Masa kita tidak sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan? Kita tidak serius untuk melayani pekerjaan Tuhan. Main-main saja sama Tuhan. Kebenarannya disalibkan. Terus lanjut Pak Jo. Siapa kebenaran itu? Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata dia jalan kebenaran, bukan manusia, tapi hanya Yesus. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dalam dunia ini tidak ada manusia yang benar. Semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi hanya Yesus Kristus yang benar. Maka dari itu Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, layanilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ibadah ada 6 kali. Tidak ada yang tidak. Bengek, sakit perut, datang bulan, sakit kepala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Yesus mau disalibkan? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya yang udah besar kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang pertama, saya tadi waktu kan nota pujian penyembah saya masuk aja ya. Saya ituin calling sama panitia. Roh Kudus tuh udah nggak kuat saudara. Ya, saya diomelin nggak apa-apa lah. Saya lebih takut sama Roh Kudus. Roh Kudus itu kuat sekali. Harusnya itu tadi habis sandiwara langsung firman. Tapi saya kan nggak berani mendahului panitia. Yang pertama, karena Yesus sangat mengasihi kita. Yesus mengasihi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Saya yakin dan percaya jam 5 kalau saudara mencintai Tuhan, karena Yesus mengasihi saudara, saya percaya jam 5 akan penuh 1000 jiwa. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Saya tidur 4 jam, 3 jam. Benar nggak bohong? 4, 5, nggak sampai 5. Tapi saya belajar mengasihi Yesus karena saya juga sadar saya orang yang tidak sempurna. Yesus dihina seperti yang kita lihat drama, menderita, disalibkan karena kita. Yesus tahu semua orang telah berdosa dan upah dosa adalah kematian. Untuk itulah Yesus menunjukkan kasih yang mengubah kematian menjadi kehidupan yang kekal. Kalau bukan Yesus tidak mungkin kita hidup kekal. Nggak mungkin kita diberkati Tuhan. Amin. Aminnya Pak Herman doang ya, vouchernya nggak ada lah. Lanjut, cepet kan Kak Yanti, saya mah cepet lah Kak Yanti berjamuan, mungkin doa berkat Pak Beni ya. Yang kedua, aduh saya tuh menggebu-gebu sama Tuhan. Saya takut ya, tiba-tiba malam hari saya dipanggil pulang ya. Karena saya orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Non-stop 24 jam. Yang kedua, lanjut, karena Yesus mau kita hidup berkemenangan, diberkati Tuhan. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka orang percaya mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, Yesus mengasihi saya dan saudara sampai ke dalam maut. Dengan Yesus, anak kecil di kebelakangin, dengan Yesus mati di atas kayu salib, maka kuasa iblis dikalahkan. Amin. Yesus mati di kayu salib, maka kuasa apa? Kuasa iblis dikalahkan. Kalau enggak Yesus mati di kayu salib, kuasa iblis merajalela. Saya terlalu yakin dan percaya. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam nama Yesus,
Karena Yesus mau kita hidup berkemenangan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Amin. Yang susah dihiburkan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus hidupnya berkemenangan. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Saya saja manusia yang penuh kelemahan, kekurangan. Kalau lihat orang susah saya nangis. Apalagi Bapa kita, Bapa yang penuh kasih, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Amin. Saya satu, saudara 500 saja kalah. Saya lapar nih ya. Sehingga karena Yesus mau kita berkemenangan, sehingga setiap orang yang percaya, saya dan saudara, kepada Yesus hidup kita berkemenangan. Yesus tidak mau kita sakit, Yesus tidak mau kita miskin, Yesus tidak mau kita susah, tidak mau dia. Saya saja Penatan Kayanti tidak mau saudara susah, apalagi Bapa kita, Bapa di surga, Bapa yang penuh kemuliaan. Amin. Kok saya kayak Horas ya? Semangat sekali saya karena bertemu sama Kota Kayanti. Saudara, Tuhan baik, amin. Dan oleh darah Yesus Kristus kita menjadi alat kesaksiannya. Oleh Yesus kita menjadi alat kesaksiannya. Kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat buat orang lain. Bagi yang main drama, saya lihat orang-orang dalam semua ya. Maksudnya jemaat semua percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Ibu Lena suka berhutang sama Bu Yanti, tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati usahamu. Amin. Benar apa benar? Kan 2 bulan tuh Bu latihan luar biasa. Saya 3 kali aja udah nangis kejer, teriak-teriak saya, Yesus, Yesus gitu. Padahal itu pas DJ ya. Udah gitu saya panggil gini, Mami, Mami gitu tadi ya. Supaya saudara jangan tegang ya. Udah lapar, nanti pulang makan sendiri-sendiri. Apa respon kita kepada salib Yesus Kristus? Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut akunya huruf besar, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Seperti tadi kita lihat salib. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, menyangkal diri kita harus bertobat. Amin. Amin. Jangan cepat marah, suami sama istri cepat marah, istri sama anak cepat marah. Enggak ada di sini, di Kali Ciliwung. Kita harus bertobat. Kita meninggalkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jorok kita tinggalkan. Saya nggak nyindir saudara, tapi saya singgung saudara supaya saudara hidup penuh kemenangan. Saya udah teriak, saudara teriak dong. Amin. Apa respon kita kepada salib Kristus? Memikul salibnya, menjadi orang Kristen tidak harus baik-baik saja. Saudara yang kekasih, ada proses yang terkadang menyakitkan. Iyalah, iya. Namun tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mungkin usaha kita lagi merosot karena bulan puasa dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi percayalah, sekalipun kita ada masalah, proses pasti Tuhan tolong kita. Maka dari itu jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan baca firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan untuk memberi persembahan perpuluhan. Jangan pernah tinggalkan untuk memberi pekerjaan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan untuk memberi hamba Tuhan. Saya dan Kayanti khususnya. Yang lainnya juga ya, entah saya dipukul lagi di jalan. Amin. Mari kita joget ya. Yang ketiga, apa respon kita kepada salib Yesus? Mengikut Yesus, fokus dan meneladani kehidupan Tuhan. Yesus menjadi model. Yesus menjadi model. Kalau kita kesal dengan teman sama-sama penata layan, dengan tetangga, dengan keluarga, kita lihat modelnya Yesus. Yesus mengasihi, Yesus sabar, Yesus suka memberi, Yesus memberi tumpangan. Kita lihat hanya Yesus. Kalau saudara lihat Yesus, saya percaya GBI Bethlehem jam 5 sore, jam 7 malam akan penuh meludak dalam nama Yesus. Kesimpulan firman Tuhan, waktu jam 6.20
karena dramanya lama, pujiannya lama, jangan saya disalahkan. Kesimpulan, kebenaran yang disalibkan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, saya dan saudara. Tuhan Yesus mau menderita karena kita. Untuk itu mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Mari kita hidup dalam pertobatan. Mari kita tanggalkan semua hal-hal yang duniawi, apapun itu. Mari kita hidup meneladani Yesus Kristus. Walaupun kita harus pikul salib, mari kita sabar dan tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kadang juga saya, Ibu Lena, Ibu Gembala 39 tahun, tanggal 7 bulan Juli, ketuanya Kak Yanti kalau tidak salah. Kadang juga tidak kuat untuk melayani saudara, melayani jemaat, tidak kuat. Enakan jadi jemaat, habis datang, pulang. Mau isinya berantem ke, anaknya susah, enggak mikirin gua. Ya kan? Kasih aja persembahan perpuluhan. Enggak datang tuh ke rumah jam 5 pagi, jam 11 malam, datang ke rumah, tok, tok, tok. Tidak mudah untuk menjadi pelayan Tuhan, jadi gembala, jadi hamba Tuhan. Seandainya kalau mau enakan jadi artis, banyak duit. Ini umpama, tapi kan nggak jadi artis. Siap-siap pemusik maju ke depan kayak Yanti dan tim. Tapi kebenaran yang disalibkan. Kita mau belajar menanggalkan beban kita. Kita mau mikul salib. Kita pandang Yesus Raja di atas segala raja. Maka dari itu saudara yang kekasih, ingatlah Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Bethlehem tetap Bethlehem.